Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib, ayyuhal ikhwah sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakni materi Nahu, ya, materi Nahu untuk kelas 8. Taib, di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan tentang isim mudzakkar dan muannas. Ya, isim mudzakkar dan muannas seperti contohnya ada di sini, antum bisa lihat ya. Oke. Langsung saja, tanpa memperpanjang cerita, Ustaz akan meringkas atau menjelaskan ulang sedikit apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, di sini untuk isim muannas, ya, di atasnya kita katakan apa? Untuk mengetahui perbedaan jenis kelamin pada isim dalam bahasa Arab, ketentuannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi ada beberapa ketentuan yang antum dengan ketentuan ini dapat mengetahui sebuah kata itu apakah dia mudzakkar atau muannas. Nah, yang pertama untuk isim yang muannas. Nah, satu, isim yang diakhiri dengan ta marbutah. Iya, isim yang diakhiri dengan ta marbutah kita katakan adalah isim yang muannas. Kedua, isim yang memang hanya digunakan untuk menyatakan jenis perempuan atau betina walaupun tidak diakhiri dengan tanda ta marbutah. Contohnya kata Ummun, Maryamu, Zainabu, Salwa, Zulaikha dan Salma. Jadi ada kata-kata yang tidak diakhiri dengan ta marbutah seperti pada contoh yang antum lihat ini, ya. Namun walaupun tidak diakhiri dengan ta marbutah, nama-nama ini atau isim-isim ini adalah digunakan khusus untuk perempuan karena kata-kata ini memang hanya bisa dipakai untuk perempuan. Contoh kata Ummun artinya ibu. Tidak ada ayah yang dia Ummun yang dia itu laki-laki. Ya, kemudian nama Maryam itu adalah seorang wanita. Begitu juga dengan nama Zainab adalah seorang wanita dan seterusnya. Kemudian anggota badan yang berpasangan. Jadi anggota badan yang berpasangan itu contohnya ada di sini. Yadun, ainun, rijlun, thadyun, katifun, khaddun dan udhunun. Kata-kata yang berpasangan ini atau anggota badan yang berpasangan ini dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai isim yang dia muannas walaupun akhir dari masing-masing kata yang ada di sini tidak diakhiri dengan ta marbutah. Taib, ya, itu untuk kategori atau ciri-ciri yang dapat kita gunakan untuk mengetahui sebuah kata itu muannas atau bukan, ya. Ini untuk kategori yang dia menunjukkan muannas. Oke. Kemudian selanjutnya untuk isim mudzakkar ada dua cirinya. Yang pertama, isim yang tidak diakhiri dengan ta marbutah kecuali yang khusus menunjukkan jenis laki-laki. Iya. Perhatikan di sini. Oke. Di sini ada kata Talhah, ada kata Hamzah, ada kata Maisarah dan ada kata Waraqah. Talhah, Hamzah, Maisarah dan Waraqah ini semua adalah isim yang ini adalah isim-isim bagi mudzakkar namun diakhiri dengan ta marbutah. Iya. Jadi ini semisal Talha, Hamzah, Maisarah dan Waraqah adalah pengecualian. Semuanya untuk mudzakkar namun diakhiri dengan ta marbutah. Maka kata-kata ini kita katakan jenisnya adalah mudzakkar dan bukan muannas walaupun di akhirnya ada ta marbutah. Nah, dan di awalnya dikatakan isim yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Isim yang tidak diakhiri dengan ta marbutah dapat kita kategorikan sebagai isim yang dia mudzakkar. Contoh kata kitabun, kemudian ada kata faslun, ada kata maktabun dan lain sebagainya, ya. Baik, kemudian yang kedua, perhatikan sini, isim-isim yang memang hanya digunakan untuk menyatakan jenis laki-laki seperti nama orang laki-laki dan sebagainya. Contoh misalnya ada kata abun atau ada kata ammun, ada kata muhammadun, ada kata khalidun, ada kata zaidun dan yang lain-lain.
Taib. Nah, itu sedikit penjelasan ataupun review terhadap pelajaran yang di pertemuan sebelumnya. Taib. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu mubtada wa khabar, ya, mubtada dan khabar. Taib. Kita lihat di sini mubtada dan khabar. Contohnya kita lihat, al-abu kabirun, al-ummu kabiratun, al-filu azimun, kemudian al-baqaratu azimatun, al-masjidu wasi'un, al-jami'atu wasi'atun. Kemudian ada kata al-mudarrisu mahirun, al-mudarrisatu mahiratun, al-waladu saghirun, al-bintu saghiratun. Taib. Kita lihat di sini, al-abu kabirun, ayah itu besar, al-ummu kabiratun, ibu itu besar, al-filu azimun, gajah itu sangat besar, al-baqaratu azimatun, sapi itu, ya, sangat besar, al-masjidu wasi'un, masjid itu luas, al-jami'atu wasi'atun, ya, universitas itu luas. Oke. Al-mudarrisu mahirun, guru itu pintar, al-mudarrisatu mahiratun, ya, dan guru perempuan itu sangat pintar. Al-waladu saghirun, anak itu kecil, al-bintu saghiratun, anak perempuan itu kecil. Taib. Di sini ada artinya, ya. Jadi udah Ustadz bacakan tadi, ya. Taib. Keterangan, ya, perhatikan kalimat pada contoh-contoh kelompok alif di atas. Nah, ini kita perhatikan. Al-abu kabirun, al-filu azimun, al-masjidu wasi'un, al-mudarrisu mahirun, al-waladu saghirun. Taib. Kita lanjut. Ya. Kata-kata seperti al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarrisu, kemudian ada al-waladu, adalah isim-isim mudzakkar yang berkata sandang al. Artinya yang berkata sandang itu kata-kata yang dia awalnya tidak bergandeng dengan alif lam, kemudian digandeng dengan alif lam. Asal katanya adalah abun, kemudian filun, kemudian ada masjidun, kemudian mudarrisun, kemudian waladun. Nah, setelah dimasuki oleh alif dan lam yang tadinya akhirnya adalah berbunyi tanwin, namun setelah digabung dengan alif lam tidak lagi bisa kita katakan al-abun, al-filun, al-masjidun, al-mudarrisun, al-waladu. Ini contoh yang salah. Dia berubah menjadi satu baris saja, al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarrisu, dan al-waladu. Ya, kata-kata ini adalah isim-isim mudzakkar yang berkata sandang al, atau dalam bahasa Arabnya disebut alif lam ma'rifah. Jadi kata ini disebut dengan ma'rifah. Alif lamnya namanya alif lam ma'rifah. Oke. Alif lamnya namanya alif lam ma'rifah. Namun kata yang sudah digandeng dengan alif lam ma'rifah kita sebut dia sebagai isim ma'rifah. Taib. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah digandeng dengan alif lam ma'rifah. Taib. Isim-isim ini terletak pada awal kalimat dan dibaca rofa. Taib. Isim-isim ini terletak pada awal kalimat dan dibaca rofa. Tanda baca rofa pada kata-kata di atas adalah dhammah. Makanya antum perhatikan kata al-abu. Apa baris akhir dari huruf ba-nya? Dhammah. Al-filu, huruf akhirnya adalah lam, barisnya apa? Dhammah. Begitu juga dengan al-masjidu, kemudian ada al-mudarrisu, dan ada kata al-waladu. Semua dari masing-masing kata ini huruf akhirnya, perhatikan ya, huruf akhirnya saja, huruf akhirnya berbaris dhammah. Oke? Huruf yang baris akhirnya dhammah disebut dengan rofa. Oke? Nah, tanda baca rofa pada kata-kata di atas adalah dhammah. Taib. Isim-isim tersebut menjadi subjek kalimat. Ya, isim-isim tersebut menjadi subjek kalimat. Dalam bahasa Arab, subjek yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Ya. Kata dalam bahasa Arab yang berada di awal kata,
Ya, kata dalam bahasa Arab yang berada di awal kalimat, Ustaz ulangi sekali lagi, kata dalam bahasa Arab yang berada di awal kalimat dan berbaris dhammah atau marfu' tadi disebut sebagai mubtada. Ya, sekali lagi, kata yang berbaris dhammah yang terletak di awal kalimat kita sebut dia sebagai mubtada. Ya, jadi diingat-ingat dengan baik apa yang udah Ustaz jelaskan barusan. Kemudian perhatikan kata-kata kabirun, azimun, wasi'un, mahirun, dan shaghirun. Taib. Yang mengikuti mubtada di depannya. Nah, antum jadi kalau lihat di sini ada kata al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarrisu, dan al-waladu, maka semua kata yang barusan Ustadz sebutkan karena dia berada di awal kalimat dan baris akhir masing-masing kata ini tadi berbaris dhammah atau marfu, maka kita katakan kumpulan kata al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarrisu, dan al-waladu sebagai mubtada. Taib. Nah, selanjutnya kemudian perhatikan kata kabirun, azimun, wasi'un, mahirun, dan shaghirun yang mengikuti mubtada di depannya. Nah, yang ini kabirun, azimun, wasi'un, mahirun, dan shaghirun, semua kata ini mengikuti mubtadanya tadi, al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarrisu, dan al-waladu yang mengikuti mubtada di depannya. Taib. Nah, kata-kata tersebut tanpa kata sandang al. Artinya kata-kata ini kabirun, azimun, wasi'un, mahirun, dan shaghirun di depannya tidak ada alif lam, tidak digandeng dengan alif dan lam. Seperti halnya kita lihat pada kata al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarrisu, dan al-waladu. Masing-masing dari al-waladu, al-mudarrisu, al-masjid ini ada alif lamnya. Namun kata setelah kata-kata ini seperti kabirun, azimun, wasi'un, mahirun, dan shaghirun tidak ada yang disandeng atau disandang ataupun bergabung dengan alif dan lam. Taib. Yang dalam bahasa Arab disebut isim nakiroh. Maka kata kabirun, azimun, wasi'un, mahirun, dan shaghirun disebut sebagai isim nakiroh. Lihat ya tadi ya, isim nakiroh itu isim yang letaknya setelah mubtada, yang dia tidak ada alif lamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan isim nakiroh, isim yang terletak setelah mubtada namun tidak menggunakan alif dan lam ma'rifah. Baik, bisa dipahami sampai sejauh ini? Insya Allah bisa ya. Baik. Isim-isim tersebut dibaca rofa dan tanda rofanya adalah dhammatain. Nah, antum lihat di sini, kabirun, dhammatain bukan? Taib, bunyinya. Kemudian ada azimun, dhammatain, wasi'un, dhammatain, mahirun juga. Kemudian ada shaghirun. Nah, karena dia tidak bertemu dengan alif dan lam. Kalau kata-kata itu bertemu dengan alif dan lam, maka kata yang sudah digandeng dengan alif dan lam tidak lagi dibaca dengan tanwin. Namun kata setelahnya, yaitu yang menjadi isim nakirohnya, ya, itu dia berbaris dhammatain, berbaris dhammatain. Taib. Dalam tata bahasa Arab, isim yang terletak setelah mubtada seperti contoh di atas disebut khobar. Jadi ringkasnya, kata al-abu adalah mubtada, kabirun adalah khobar. Kata al-filu adalah mubtada, kemudian kata azimun setelahnya adalah khobar. Kata al-masjidu adalah mubtada, kemudian diikuti kata setelahnya yaitu wasi'un, maka wasi'un kita kategorikan menjadi khobar, dan seterusnya. Ya, maka mubtada dia harus menggunakan alif dan lam
kemudian barisnya dhammah, atau alif lam tadi disebut dengan alif lam ma'rifah. Taib, kata setelah isim ma'rifah tidak lagi boleh menggunakan tanwin. Nah, kata setelah mubtada tadi itulah kata yang disebut dengan khobar. Nah, khobar dia merupakan isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang tidak digandeng dengan alif dan lam, dan akhirnya adalah dhammatain atau marfu dengan dhammatain, karena dia tidak menggunakan lagi alif dan lam. Berbeda halnya ketika dia dalam keadaan mubtada. Mubtada ketika dia menggunakan alif dan lam, maka dia tidak lagi boleh dhammah. Taib. Dalam tata bahasa Indonesia disebut dengan predikat. Taib ya. Nah, selanjutnya perhatikan kalimat pada contoh-contoh kelompok ba di atas. Ya, kelompok ba yang mana? Nah, ini. Al-ummu kabiratun, al-baqaratu azimatun, al-jami'atu wasi'atun, al-mudarrisatu mahiratun, al-bintu saghiratun. Perhatikan kata-kata ini ya, perhatikan. Nah, kalimat-kalimat tersebut juga terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, sama seperti al-abu kabirun. Di sampingnya ada al-ummu kabiratun. Kata al-ummu itu mubtada dan kabiratun itu adalah khobarnya. Namun, lihat di sini penjelasannya, hanya saja mubtada pada kelompok ini terdiri dari isim-isim muannas. Ya, antum lihat kata al-ummu itu, bukankah di pelajaran sebelumnya kata al-ummu adalah kata yang dikategorikan sebagai muannas karena kata itu hanya bisa dipakai oleh isim yang dia muannas? Iya. Ya, oke. Karena kata al-ummu itu artinya adalah ibu, maka ibu otomatis adalah perempuan. Nah, antum lihat di sini, ya. Hanya saja mubtada pada kelompok ini terdiri dari isim-isim muannas dan khobarnya pun terdiri dari isim muannas. Untuk memahami uraian di atas, antum perhatikan di sini, ya. Dengan lebih mudah perhatikan skema di bawah ini. Antum lihat ini. Lihat yang pertama ada kata al-abu kabirun. Lihat di kotak di bawahnya. Al-abu itu masuk kategori dia mubtada. Ya. Kemudian al-abu itu jenisnya adalah muzakkar. Taib. Perhatikan yang setelahnya. Ada kata kabirun. Nah, kata kabirun adalah khobarnya, dan khobar dari mubtada yang dia juga muzakkar, maka khobarnya juga harus bentuknya muzakkar. Maka kalau mubtada itu dia muzakkar, maka khobar juga harus muzakkar. Bisa dipahami ya? Kalau mubtada itu muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Oke, selanjutnya al-ummu kabiratun. Lihat kotak di bawahnya. Ada kata al-ummu. Di bawahnya dia masuk dalam kategori mubtada. Ya. Dan kabiratun sebagai khobarnya. Nah, lihat lagi di bawah kata mubtada ada kata muannas. Maka kata al-ummu dikategorikan sebagai isim muannas. Nah, bagaimana dengan khobar yang mubtadanya adalah muannas? Maka jawabannya khobar bagi mubtada yang dia itu muannas juga harus berbentuk muannas. Jadi tidak boleh antum katakan al-ummu kabirun. Nah, itu salah. Atau antum balik misalnya al-abu kabiratun. Tidak boleh. Jadi mubtada yang mudzakkar khobarnya mudzakkar. Mubtada yang dia muannas khobarnya juga muannas. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Insyaallah bisa ya. Baik. Nah, antum lihat di sini, ya. Oke. Antum lihat di sini ada kata Ahmadu, ya. Ahmadu abun. Nah, ini kata Ahmadunya ini bentuknya adalah isim yang dia ma'rifat. Iya.
Isim yang ma'rifat itu artinya adalah isim yang dia sudah diketahui. Ahmad tidak perlu lagi alif dan lam karena Ahmad sudah otomatis nama orang. Jadi ada orang yang namanya si Ahmad. Ya, ada orang yang namanya si Ahmad. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan dengan al-Ahmadu. Nah, maka kata Ahmadu merupakan isim yang dia ma'rifat. Mubtada seperti di penjelasan sebelumnya adalah isim yang dia harus bentuknya isim ma'rifat. Isim ma'rifat dalam sebuah kata biasanya ditandai dengan alif dan lam. Namun untuk nama orang tidak perlu ditambahkan alif dan lam karena nama orang sudah masuk dalam kategori isim ma'rifat. Contoh misalnya, Ustaz kalau tukar kata Ahmadu jadi Khalidun. Ya, kata Khalidun itu dia sudah ma'rifat karena dia sudah nama orang. Taib, adapun kata setelahnya yang di dalam kotak ini adalah kata-kata yang nanti dia menjadi khobar bagi kata Ahmad. Maka kita katakan Ahmadu abun, Ahmadu wazirun, Ahmadu ustadzun, Ahmadu waladun. Taib. Kemudian ya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi di sini ya. Kemudian ada kata al-mudarrisu mahirun. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi. Hanya saja kata mudarrisun perlu mendapat tambahan alif dan lam agar dia menjadi isim yang dia ma'rifat. Kata kalau dia sudah sebuah kata, kalau dia sudah didahului oleh alif dan lam, maka dia tidak lagi boleh dibaca sebagai tanwin. Tidak boleh kita baca al-mudarrisun, namun kita membacanya al-mudarrisu mahirun, al-mudarrisu mahirun, al-mudarrisu kabirun, al-mudarrisu kabirun. Kemudian selanjutnya al-mudarrisu azimun, al-mudarrisu azimun. Kemudian ada kata al-mudarrisu shaghirun. Begitu juga dengan contoh yang ada di sampingnya. Untuk melihat di sini ada Fatimatu ummun, Fatimatu bintun, Fatimatu waziratun, Fatimatu tilmidatun. Taib. Kemudian di sampingnya ada kata al-jami'atu wasi'atun, al-jami'atu kabiratun, al-jami'atu masyhuratun, al-jami'atu azimatun. Ya, Fatimah ini nama seorang perempuan. Jadi sama seperti kata Ahmad yang Ustaz jelaskan tadi, nama seorang manusia itu sudah dikategorikan sebagai isim ma'rifat. Jadi tidak perlu lagi mendapatkan tambahan alif dan lam. Walaupun tanpa alif dan lam, tetap dia kita katakan sebagai isim ma'rifat karena dia memang sudah dinyatakan sebagai isim ma'rifat. Karena nama orang masuk dalam kategori alam. Alam adalah termasuk isim yang dia ma'rifat. Mungkin agak sulit menjelasannya ya, tapi memang seperti itulah yang adanya yang perlu Ustaz jelaskan. Jadi nama orang antum gak usah pusing-pusing, nama orang tidak akan mendapat tambahan alif dan lam ya. Khusus nama orang, nama manusia ya, nama manusia tidak dapat tambahan alif dan lam. Adapun seperti al-mudarris ini adalah profesi, bukan nama orang, maka dia perlu mendapat tambahan alif dan lam untuk menjadikannya sebagai isim ma'rifat. Baik, di sini ada al-jami'ah. Al-jami'ah ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka kata al-jami'ah ini posisinya adalah sebagai mubtada. Maka kalau mubtada pasti membutuhkan kepada yang namanya khobar. Ya. Dan khobar bagi mubtada yang bentuknya muannas harus juga bentuknya muannas. Al-jami'atu wasi'atun. Jadi kalau antum mengatakan al-jami'atu wasi'un, maka adalah sebuah kesalahan. Ya, taib. Ya, di sini ada arti kata masyhuratun, artinya terkenal. Al-jami'ah sendiri artinya adalah universitas, ya. Al-jami'ah artinya adalah universitas. Taib. Antum lihat di sini ada tamrinat. Lihat di sini ada tamrinat. Taib. Apa perintahnya?
isilah dengan khobar yang benar. Isilah dengan khobar yang benar. Taib, ini Ustadz akan kerjakan dulu dari nomor 1 sampai 10. Ini Ustadz yang mengerjakan, antum perhatikan dengan baik. Nanti akan ada tugas yang Ustadz suruh antum untuk mengerjakannya, berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mubtada dan khobar. Antum lihat di sini ada kata Fatimah. Fatimah posisinya adalah mubtada. Berarti kata dari nomor 1 sampai nomor 10 semuanya adalah kategorinya mubtada. Maka antum hanya tinggal memberikan khobar yang sesuai dengan mubtadanya. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, kalau sebuah mubtada bentuknya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Kalau sebuah mubtada bentuknya adalah muannas, maka khobarnya juga harus bentuknya muannas. Taib. Ustaz kerjakan dulu ini ya. Lihat pertama di sini ada kata Fatimatu. Fatimatu adalah nama seorang perempuan. Ustaz jelaskan lagi, nama seorang manusia sudah dianggap sebagai isim ma'rifat, sehingga tidak memerlukan tambahan lagi alif dan lam. Baik, maka kita katakan Fatimatu ustadzatun. Fatimatu ustadzatun. Fatimah adalah seorang guru perempuan. Baik, al-jami'atu kabiratun. Ya, al-jami'ah artinya adalah universitas. Kabiratun, besar. Taib. Huwa Muhammadun, misal, atau huwa tilmidun. Kemudian selanjutnya ada kata anti. Anti ini mudzakkar atau muannas? Taib. Anti ini adalah seorang muannas, maka dia butuh kepada khobar yang bentuknya juga muannas. Contoh misalnya, anti talibatun. Anti talibatun. Kemudian ada kata hadza. Hadza itu apa kemarin yang sudah kita pelajari? Isim isyarah al-mufrad. Isim isyarah al-mufrad. Untuk jenis apa dia digunakan? Untuk jenis mudzakkar. Maka contohnya adalah apa? Hadza waladun. Hadza talibun. Bebas. Taib. Selanjutnya ada kata tilka. Ya. Tilka, masalah tilka bintun. Tilka bintun. Itu adalah seorang anak perempuan. Al-mudarrisatu mahiratun. Al-mudarrisatu mahiratun. Taib. Al-mataru jamilun. Al-mataru jamilun. Kemudian ada kata Zaidun. Zaidun talibun. Zaidun talibun. Kemudian ada kata Salma. Salma tilmidatun. Salma tilmidatun. Ya, taib. Ini adalah contoh bagi mubtada dan khobar yang sudah Ustadz jelaskan. Nah, sekarang adalah tugas yang akan Ustadz berikan kepada antum sekalian. Antum lihat di sini ada soal bagian kedua. Ya, soal bagian kedua. Antum lihat di sini, isilah dengan mubtada yang benar. Ada kata waziratun, ada kata kabiratun, saghiratun, mahirun, ustadzatun, tilmidatun, azimun, masyhurun, dan bintun. Ya, Ustadz ingin antum mengerjakan ini ya dengan baik dan benar. Dikumpul sehabis zuhur dan selesai pengumpulan adalah sehabis isya. Taib, maka kita tutup pelajaran hari ini dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.